Assalamualaikum, ketemu lagi di video ketiga. Kali ini saya akan membahas tentang monopoli. Pengertian monopoli. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata monos, yaitu polein yang artinya ialah penjual. Dari akar kata monopoli tersebut, istilah monopoli pun dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana hanya satu penjual yang memasok ataupun menawarkan suatu barang maupun jasa-jasa tertentu. Istilah monopoli juga dapat diartikan sebagai keadaan, di mana suatu bisnis dikuasai hanya oleh satu perusahaan atau pasar saja, dan perusahaan atau pasar tersebut tidak memiliki pesaing. Pada umumnya, produk maupun jasa yang berasal dari perusahaan monopoli merupakan produk yang menjadi salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Menurut Kamus Besar KBBI, pengertian monopoli itu didefinisikan sebagai pengadaan barang dagangan tertentu baik di pasar lokal maupun pasar nasional, dan sekurang-kurangnya sepertiga dari pasar tersebut dikuasai oleh orang maupun satu kelompok, sehingga harga dari barang dapat dikendalikan. Penyebab terjadinya tindakan monopoli, yang pertama ada monopoli by nature. Penyebab pertama terjadinya monopoli ialah secara alamiah, seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Maka letak geografis maupun iklim dari lokasi tersebut juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan produk serta jasanya. Yang kedua, ada monopoli by law. Penyebab kedua adalah karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada monopoli by license. Penyebab ketiga dari adanya kegiatan monopoli ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan Google. Oke, topik selanjutnya yaitu ciri-ciri monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu pemasok atau satu perusahaan aja. Ciri pertama ini tentu adalah ciri dari monopoli yang paling mudah diidentifikasi. Ketika perusahaan melakukan monopoli, maka perusahaan tersebut akan menjadi satu-satunya pemasok barang atau produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut menguasai sumber daya sepenuhnya, sehingga hanya perusahaan tersebut yang mampu membuat produk atau barang tersebut. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi. Karena tidak ada pemasok atau perusahaan lain, maka konsumen pun tidak memiliki alternatif barang lain. Ketika suatu barang kosong, sehingga tidak ada barang pengganti atau substitusi yang dapat dipilih oleh konsumen. Yang ketiga, ada price marker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan monopoli mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil kewenangan yang mereka miliki, yaitu dapat bebas menentukan harga dari suatu produk dan menentukan harga dengan bebas, sehingga ciri ketiga dari monopoli ialah price marker atau pembuat harga. Ciri yang keempat ada calon pendatang baru akan kesulitan untuk memasuki pasar. Ciri keempat dari monopoli ini ialah para pendatang baru yang akan memasuki pasar akan menemui banyak hambatan. Hal tersebut dikarenakan ketiga ciri dari monopoli sebelumnya, yaitu perusahaan bebas dapat menentukan harga produknya sendiri serta konsumen pun telah terbiasa untuk tidak memiliki pilihan, kecuali membeli produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Ciri yang kelima yaitu memiliki sedikit anggaran iklan. Perusahaan yang melakukan monopoli pada umumnya memiliki anggaran dalam pemasaran dan beriklankan yang relatif kecil. Ciri yang keenam, menimbulkan ketidakadilan. Praktik monopoli yang terjadi dapat menimbulkan ketidakadilan serta kerugian bagi masyarakat. Monopoli di Indonesia dan contohnya. Karena kegiatan monopoli ini dapat menyebabkan kerugian, maka pemerintah Indonesia pun menerapkan kebijakan khusus agar praktik dari kegiatan monopoli tidak dijalankan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia,
Lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi praktik dari kegiatan monopoli ini bernama Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU ini memiliki 3 tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang terwujudnya ekonomi nasional yang lebih efisiensi serta mensejahterakan rakyatnya. KPPU sendiri memiliki misi, yaitu penindakan serta pencegahan dari internalisasi nilai persaingan usaha serta penguatan kelembagaan. Ada beberapa contoh dari perusahaan monopoli di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu Pertamina, PLN, dan PDAM, di mana ketiga perusahaan tersebut menjadi pemasok utama dan satu-satunya bagi bahan bakar, listrik, hingga air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Ketiga perusahaan di Indonesia tersebut merupakan perusahaan yang melakukan monopoli karena hukum atau undang-undangnya, sehingga pemerintahlah yang memiliki wewenang dalam menentukan harga dari ketiga produk tersebut. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya yang pertama, rendahnya tingkat kompetisi. Perusahaan yang ada dalam pasar monopoli memiliki tingkat kompetisi yang cukup rendah. 2. Leluasa memasang tarif harga. Sebagai pemasok satu-satunya, maka perusahaan pun tidak akan takut kehilangan konsumen meskipun memberikan harga tinggi hingga dinilai tidak masuk akal. 3. Inovasi berkelanjutan. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas monopoli tersebut akan terus melakukan peningkatan inovasi serta kreativitas agar konsumen merasa tetap puas sehingga bersikap loyal pada perusahaan. 4. Efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Karena tidak memiliki kompetitor, maka perusahaan yang melakukan monopoli pun dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga akan lebih leluasa dalam mengembangkan ide maupun inovasi yang dibutuhkan tanpa adanya gangguan dari pesaing lainnya. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, merugikan konsumen. Yang kedua, memicu kehadiran pasar gelap. Dan yang ketiga, memerlukan biaya yang besar. Kenapa sih perusahaan itu mampu melakukan monopoli? Jadi di sini ada beberapa alasan yang membuat suatu perusahaan itu dapat melakukan monopoli. Yang pertama, perusahaan tersebut telah menguasai bahan mentah atau raw material yang dibutuhkan oleh banyak konsumen dan menjadi salah satu bahan pokok yang selalu dicari orang-orang. Yang kedua, perusahaan yang melakukan monopoli memiliki teknik produksi maupun cara produksi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang ketiga, perusahaan memiliki hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, perusahaan akan melakukan monopoli memiliki biaya modal yang cukup besar. Yang nomor 5, perusahaan yang telah terlibat dalam monopoli umumnya memiliki prestasi maupun keahlian unik tertentu dan keahlian tersebut tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Yang keenam, perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli umumnya merupakan perusahaan yang telah berdiri lama dan terlalu besar. Yang ketujuh, perusahaan dapat melakukan monopoli karena adanya keterbatasan pasar sekaligus sifat alamiah yang dimiliki oleh industri. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai pengertian monopoli, penyebab terjadinya, ciri-ciri hingga contoh-contohnya. Jika masih ada kesalahan dalam penyampaian saya tentang penjelasan ini, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu di video yang keempat.